Nah, di sini kali ini makanya kita akan memberikan informasi apalagi tentang hidrogen inhaler terbaru ini ya. Jadi kita akan masukkan saja untuk kita punya oke. Nah, kalau kita lihat di sini, oke. Nah, kita punya hidrogen inhaler ini. Jadi kita punya hidrogen ini, jadi yang terbaru adalah kita memperkenalkan hidrogen inhaler yang terbaru, di mana ini adalah solusi 3-in-1 untuk setiap keluarga. Jadi Bapak Ibu semua, kalau misalkan Bapak Ibu semua yang di rumah, yang belum punya ataupun baru punya satu, sebenarnya ini bisa digunakan untuk seluruh keluarga. Nah, kita punya hidrogen inhaler ini, ya Bapak Ibu semua, jadi mempunyai 3 inovasi yang terbaru, 3 fungsi dan juga mempunyai 7 teknologi inovatif yang sangat up to date. Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah kalau misalkan dulu, kalau dulu misalkan kita kemurniannya berapa? Kemurniannya itu sekarang kita upgrade. Jadi kemurniannya kita upgrade. Jadi kemurnian sekarang adalah kita punya new hidrogen inhaler adalah kemurniannya ada 99,997%. Kalau dulu sebelumnya itu 99,996, jadi kita upgrade 0,1, tapi dari 0,1 itu impact-nya sebenarnya sangat tinggi. Nah, yang kedua adalah dia tidak perlu penggantian filter. Dengan teknologi terbaru yang akan saya jelaskan nanti berikutnya, kita tidak perlu mengganti filter. Jadi satu paket, satu alat itu sudah safety, keamanannya sudah di double, jadi dia tidak perlu filter. Kenapa? Tidak perlu filter karena nanti saya akan jelaskan juga ada satu fitur yang sangat bermanfaat ya kalau mungkin Bapak Ibu semua yang di sini yang lupa mungkin kadang-kadang Pak saya pakai hidrogen kemarin terakhir kapan ya? Saya sudah pakai seminggu lalu atau 1 bulan lalu airnya masih bagus atau enggak? Nah, ini ada satu fitur nanti yang akan saya jelaskan. Nanti saya akan tunjukkan juga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hemat energi itu 190 mili per menit. Kemudian juga wattnya itu sangat kecil sekali, sekitar 60 watt itu kurang lebih per jam. Jadi sangat rendah sekali. Kemudian juga ada keamanan cerdas, ada portable, itu beratnya 2,6 kg. 2,6 kg itu juga sangat mudah dibawa. Satu tombol bisa mengatur semua. Desainnya elegan dan senyap, itu 35 disable, itu sangat bisa dibilang tidak ada suara yang kencang lah bisa dibilang. Nah, ini saya akan jelaskan bahwa salah satu up to date upgrade kita dari punya new inhaler adalah kita punya membran PEM. Nah, membran PEM ini juga salah satu yang penting. Ini yang berlapis teknologi ini berkembangkan. Jadi kita kerjasama dengan Institut dari Pengetahuan dan Teknologi Korea. Ya, jadi kita update sekarang kita membran PS-nya ini kita yang terbaru kerjasama dengan ya Institut Pengetahuan dan Teknologi Korea. Nah, kalau misalkan kita tanya nih, Pak itu fungsinya apa sih sebenarnya PM? Jadi PM itu sebenarnya kalau kepanjangan adalah Proton Exchange Member. Oke, jadi Proton Exchange Membrane itu sebenarnya salah satu manfaatnya itu adalah sebenarnya untuk pertukaran dari kita punya hidrogen. Jadi pertukaran dari hidrogen, kemudian jadi pertukaran dari berperan sebagai apa? Jantung. Jadi PM itu adalah jantung dari sistem hidrogen inhaler. Jadi ini yang penting bahwa kalau misalkan Bapak Ibu semua kenal atau pernah punya namanya hidrogen inhaler, nah ini harus dilihat membran PM itu seperti apa. Kenapa? Karena ini adalah jantung dari sistem hidrogen inhaler. Kalau ada luar itu punya alat-alat hidrogen inhaler, dia tidak bisa menampilkan PM-nya seperti apa, kemudian alatnya seperti apa. Nah, itu patut dicurigain. Kenapa? Karena fungsi utama dari PM atau proton exchange membrane, dia adalah memisahkan gas hidrogen dan oksigen. Ya, yang dihasilkan dari proses elektrolisis sambil menghasilkan ion proton ke anoda ke katoda. Jadi, ini sangat penting. Kenapa? Karena dia tidak menghantarkan elektron, ya dimana kalau menghantarkan elektron itu pastikan efeknya juga sangat tidak bagus kalau kita hirup. Jadi konduktornya juga sangat hasil yang diarahkan pun juga itu adalah benar-benar hidrogen yang murni. Nah, kemudian apa? Sekarang kita punya PM itu dikembangkan dengan berlapis nano. Kenapa? Kemudian konduktivitasnya proton ketahanan panas dan juga bajatan karat 361. Jadi ini adalah suatu hidrogen inhaler premium itu kelas medis ya dengan harga yang sangat terjangkau.
Jadi ini penting, kalau ada hidrogen inhaler nggak ada PEM-nya, nah itu berarti Bapak Ibu hirup itu nggak tahu itu hidrogen kah atau bukan kah, itu tidak jelas. Jadi ini sangat penting, kenapa? Karena sekali lagi saya bilang jantung dari hidrogen inhaler, ya semua hidrogen inhaler adalah kita sebutnya adalah PEM-nya, yaitu proton exchange membrane, dan kita sudah kerjasama dengan teknologi itu teknologi dari Korea. Nah, jadi membranium ini juga salah satu sebenarnya kenapa bisa dibilang ini premium. Kita punya PM sebenarnya kan salah satu bahannya itu adalah sebenarnya juga adalah titanium. Jadi kenapa? Karena itu ya rendah perawatan dan juga daya tahan yang panjang, dan juga anti ya ada perlindungan anti overheat. Kenapa? Supaya sistem suhunya itu tetap optimal dan memperpanjang umur alat. Nah, ini yang ada di kita punya hidrogen inhaler terbaru. Oke, sekali berikan tepuk aplaus. Jadi ini Bapak Ibu semua ya diberikan bukan hanya satu, ini baru satu teknologi yang di-upgrade dari kita punya new inhaler hidrogen. Kemudian yang kedua adalah juga ada kita punya pemurnian tingkat lanjut untuk kualitas yang lebih tinggi. Kalau misalkan kita sudah punya PM yang bagus, kerjasama dengan teknologi yang terbaru di Korea. Nah, artinya apa? Pemisahan dari uap air untuk H2 dan O2 itu menjadi murni. Akhirnya apa? Kenaikan 0,01% itu ya, walaupun kelihatannya kecil dari segi angka, tapi kalau dari segi medis itu adalah sebenarnya mempunyai dampak yang justru lebih signifikan untuk digunakan untuk kesehatan. Jadi ini adalah suatu big applause juga ya kita untuk punya alat ini yang dimana kita punya upgradean yang terbaru. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita punya adalah kita mempunyai adalah sistem ya. Kita mempunyai adalah sistem, kita lihat di sini adalah satu sistem desain keselamatan. Jadi kalau sekarang sistemnya juga kenapa kita sebut touchscreen dan juga lebih futuristik. Jadi kalau Bapak Ibu semua lihat, jadi di kita punya alat itu sekarang ya itu kalau misalkan dilihat itu ada bentuknya juga sangat futuristik. Jadi kalau Bapak Ibu semua taruh di ruang tamu, kemudian taruh di ruang keluarga, itu bentuknya tidak malu-maluin lah, bisa dibilang itu sangat premium. Jadi orang pun juga ngelihatnya, wah ini apa nih, ini bagus nih. Nah, kenapa? Karena selain itu kita berikan inovasinya apa? Ada peringatan, ada sensor air rendah, kemudian sensor air tinggi, overheat, dan sekarang ini kita upgrade untuk kualitas air TDS-nya juga. Jadi sensor TDS-nya ini pun sudah di-upgrade ya. Jadi juga di-upgrade ini sekali lagi untuk memastikan, karena beberapa pun juga ada beberapa air itu yang kadang bisa lolos atau mungkin dalam jangka waktu lama mempunyai alatnya jadi turun, tapi sekarang kita upgrade untuk kualitas air TDS-nya dan untuk sensor untuk pembersihannya, dan juga apa? Nah, kalau ini juga kita upgrade lagi, kalau mungkin beberapa alat, mungkin kalau misalkan Pak kok ada berair atau ada backbone-nya Pak. Nah, sekarang juga pengurangan air kelembapan baliknya itu pun sudah di-upgrade. Jadi untuk tujuannya apa? Itu untuk mengurangi penumpukan air di pipa. Jadi kita bukan hanya berikan satu upgrade, tadi kita sudah lihat ada dari PM, kemudian juga ada inovasi dari peningkatan dari sensor pemisahan dari H2O2, kemudian juga dari ada sensor TDS-nya di-upgrade, sensor kemudian juga backbone-nya untuk juga penumpukan air dikurangin. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, yang berikutnya adalah kita mempunyai satu alat dan 3 manfaat. Nah, di sini coba Bapak Rizky bisa tunjukkan kita punya alat. Oke, nah di sini saya Bapak Ibu semua kita akan tunjukkan. Oke, nanti kita akan tunjukkan punya alat. Jadi, oke, nah ini. Oke, nah kalau kita Bapak Ibu semua lihat, jadi kita punya sekarang ini bentuknya itu sebenarnya sangat bagus sekali. Kenapa? Karena sangat futuristik. Nah, saya akan tunjukkan. Nah, Bapak Rizky bisa tunjukkan itu di bagian untuk yang warna biru. Nah, jadi sekarang kalau Bapak Ibu semua isi, itu Bapak Ibu semua bisa lihat itu ada tanda atas, batas atas. Oke. Nah, jadi sekarang kalau Bapak Ibu semua isi melebihi tulisan maksimal, itu nanti sensor ketinggiannya akan berbunyi. Artinya dia punya sensor menandakan bahwa airnya terlalu banyak.
Nah, ini sangat penting. Kenapa kalau bilang, Pak, kenapa sih harus ada sensornya terlalu banyak? Kenapa? Karena kadang kita terlalu lupa, airnya terlalu tinggi. Jadi apa? Jadi overflow, jadinya akhirnya apa? Bisa tumpah. Kemudian juga jadinya mempunyai alat itu pun daya untuk jangka panjangmu tidak bisa bertahan lama. Jadi ada sensor ketinggian. Jadi sudah ada sensor ketinggian. Jadi kalau, nah oke. Nah kemudian yang berikutnya adalah kalau misalkan dulu, kalau kita miringin, coba Pak Rizky nyalain. Oke, kalau kita dulu miringin kan ada sensor kalau miring, wah nggak bisa miring Pak, bunyi. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, kalau kita miringin ini tidak akan bunyi sama sekali. Oke, dia masih bisa tetap bekerja. Kenapa? Karena di dalam sudah ada pasang sensor terbaru untuk stabilizer. Jadi mau dimiring ke kiri, dimiring ke kanan, mau di belakang, ke bawah atau ke depan itu dia tidak akan bunyi. Dia tetap akan bisa bekerja. Jadi aman untuk digunakan. Jadi tidak ada istilahnya kalau dibilang kalau mejanya nggak stabil atau misalkan si miring 5 derajat ini tidak ada masalah. Nah, kemudian juga kita bisa lihat di sini dari atas. Nah, kemudian kita bisa lihat dari atas. Nah, sekarang Pak masukin airnya dari mana? Masukin airnya kita bisa lihat contohin. Nah, masukin airnya cukup untuk ditarik. Jangan pegang tengahnya ya. Jangan dipegang tengahnya, itu pegang dari samping, itu sangat mudah. Oke, jadi tinggal hanya tarik pinggirannya, nggak usah dicongkel, itu juga sangat mudah. Nah, kemudian cara yang berikutnya sebenarnya adalah yang satu bisa penting di-upgrade adalah di sekarang ini kita ada punya namanya sensor kebersihan. Jadi mungkin Bapak Ibu semua di sini lupa udah 1 minggu airnya nggak dipakai atau misalkan 1 bulan ataupun misalkan 2 bulan nggak dipakai. Nah sekarang nanti ada namanya sensor kebersihannya. Jadi ketika airnya itu sudah kotor, sensor alat ini akan berbunyi untuk sensor kebersihannya. Artinya airnya itu perlu diganti atau dibilas atau dibuang. Nanti saya akan tunjukkan cara pembuangannya. Jadi ini adalah yang penting. Kenapa? Karena banyak-banyak juga kadang-kadang kita kan pakai buat orang tua kita. Nah mereka lupa sudah berapa lama itu air di dalam. Sudah 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan. Nah sekarang sudah ada sensor kebersihannya. Jadi kalau airnya kotor itu sudah bisa ada sensornya akan berbunyi. Nah kemudian cara pemakaiannya gimana? Cara pemakaiannya itu sangat gampang. Jadi kalau sekarang kita bisa gunakan baik untuk inhaler maupun juga untuk kita punya hasilkan air hidrogen. Jadi kalau dilihat di situ ada mode yaitu H2, kemudian ada hidrogen water HW. Jadi kalau misalkan sekarang yang berbunyi pop up itu adalah hidrogen water. Nah, kita lihat di sini hidrogen water itu untuk menghasilkan kita misalkan contoh Pak Rizky bisa dipilih timernya. Nah, timer oke kita pilih hydrogen water dulu. Kita pilih hydrogen water. Nah, sekarang kita pilih time. Nah, oke, time-nya jadi kalau 0,3 liter itu 2 menit, kalau 0, liter itu 3 menit, 4 liter itu 1 liter itu bisa dihasilkan dalam waktu 4 menit saja. Jadi kalau misalkan dulu, wah kalau saya menghasilkan 1000 ppb ya untuk kandungan hidrogennya, kemurniannya itu membutuhkan waktu bisa sampai lebih dari 30 menit. Sekarang 1 liter itu bisa dihasilkan air hidrogen dengan lebih dari 1000 ppb itu dalam waktu 4 menit. Nah, ini juga sangat memudahkan kita kalau misalkan kita di klinik. Jadi kita nggak perlu nunggu orang itu sampai 30 menit. Itu dalam waktu 4 menit saja, itu kita bisa hasilkan air hidrogen dan bisa kita langsungkan berikan kepada pasien ataupun orang yang mungkin mau kita kasih air hidrogen. Nah, kemudian kalau kita mau switch, kita mau gunakan inhale. Nah, kita bisa pause dulu, kemudian kita pilih mode air inhale. Jadi kita pilih, oke, nah sekarang kita dalam mode air hidrogen, mode inhale, jadi itu bisa kita gunakan mau 30 menit, kemudian kita bisa gunakan untuk 1 jam, kemudian 2 jam, kemudian juga 3 jam, itu bisa kita gunakan. Jadi ini adalah salah satu kita punya kelebihan. Nah Pak, boleh nggak kita gunakan dua-duanya? Jadi untuk dua-duanya itu tidak boleh bisa digunakan berbarengan, maksudnya kita gunakan air hidrogen, kemudian kita inhale, itu tidak bisa. Kenapa? Karena pressure-nya itu berbeda. Jadi pressure untuk menghasilkan air hidrogen sama pressure untuk inhale itu berbeda. Jadi tetap kita gunakan satu-satu, tapi kita tidak perlu untuk cabut. Jadi cabut lagi, pasang lagi, cabut lagi, pasang lagi, nggak perlu. Kenapa? Karena nanti sudah ada, Pak Rizky bisa tunjukkan bagian belakang. Nah, kita bisa tunjukkan bagian belakang. Nah, di bagian belakang di sini sudah ada.
Nah, sudah ada tombolnya, sudah ada lubang, itu kita bisa lihat ya, yang sekarang dipakai adalah khusus untuk air hidrogen. Nah, khusus untuk air hidrogen. Jadi kalau misalkan kita mau gunakan hidrogen itu biarkan, nggak usah dicabut-cabut. Tapi kalau kita mau inhale, itu kita bisa colokan satu lagi untuk inhale hidrogen. Ya, jadi dan ini bisa juga digunakan ya, oke. Nah, inhale hidrogen, jadi ini bisa juga digunakan. Nah, ini kalau untuk kelebihannya. Nah, untuk juga promo juga kita pada bulan ini untuk pembelian satu alat ini juga akan didapatkan apa? Kita akan mendapatkan yaitu Pak Rizky bisa tolong tunjukin itu ya botol air hidrogennya. Nah, botol air hidrogennya bisa tunjukin botol airnya. Oke. Untuk botol airnya Pak Rizky. Nah, botol airnya. Nah, kelebihan dari kita punya botol air hidrogen itu adalah kandungan 500 mili itu yaitu sudah PP alloy milenium bagian atasnya. Nah, bagian atas itu PP aluminium dan kemudian juga itu kita punya botol adalah Tritan BPA free. Ya, sudah Tritan BPA free. Jadi no bisphenol juga, jadi sudah aman ya untuk dikonsumsi dan Bapak Rizky bisa tunjukkan water kitnya. Nah, bisa tunjukkan water kitnya. Oke, nah Pak Rizky bisa tunjukkan. Oke. Nah, oke Bapak Rizky. Nah, ini adalah water kitnya. Water kitnya ini itu adalah baja tahan karat 316. Oke, jadi adalah baja tahan karat 316. Jadi ini baja tahan karat ini yaitu salah satu baja tahan karat yang sudah di-upgrade. Jadi Bapak Ibu semua bisa Google. Baja tahan karat 316 itu adalah salah satu baja yang paling mahal sebenarnya. Kemudian juga paling awet, itu termasuk baja langka juga. Dan kemudian apa? Dia baja yang tahan korosi, kemudian juga tahan terhadap tekanan tinggi, dan tahan terhadap suhu tinggi hingga 300 derajat Celcius. Jadi ini aman untuk digunakan juga dalam jangka waktu panjang, nggak ada korosi. Mungkin ada yang takut, Pak nanti itu airnya lama-lama itu ngikis ya, nanti saya keminum dong. Enggak, itu adalah baja tahan karat ya 316, jadi adalah baja tahan karat yang tahan terhadap korosi. Dan dia jangka waktu lama pun juga sangat aman, tahan terhadap suhu tinggi ya hingga 300 derajat Celcius. Jadi ini aman untuk digunakan untuk konsumsi. Nah, kalau kita kemudian berikutnya itu ada punya namanya, kita kalau dulu misalkan masukin ke hidung, nah sekarang kita langsung bisa punya ada pakai juga modelnya. Nah, oke, nah modelnya adalah seperti ini. Nah, ini kita kenapa bikinnya model seperti ini? Karena mungkin beberapa orang kalau tidak nyaman untuk dipakai di hidung. Nah, jadi kita modelnya seperti ini artinya apa? Kalau kita pasang di klinik kecantikan, jadi nggak kelihatan kayak klinik di rumah sakit. Nah, ini pun bisa di-adjust sebenarnya. Ya, mungkin kalau di atas ke bawah, jadi ini pun bisa. Nah, oke, jadi mungkin baru pertama kali punya, ini bisa di-adjust ke bawah untuk di lokasi langsung ke hidung. Jadi ini pun yang dihirup pun juga maksimal, jadi tidak akan hilang. Ya, tidak akan backbone lagi. Oke, tidak akan misalkan, wah Pak nanti hidrogennya banyak terbuang. Sebenarnya enggak, karena tekanannya itu juga lebih beda, lebih bagus, lebih kencang dibandingkan hidrogen sebelumnya. Nah, ini pun juga akan didapatkan free. Nah, berikutnya juga selain itu akan dapatkan juga apa? Dapatkan juga kacamata. Nah, ini juga kacamata salah satu yang penting juga. Jadi kita punya kacamata ini sebenarnya untuk kesehatan mata. Jadi kacamata ini fungsinya sebenarnya kalau untuk hidrogen sebenarnya banyak. Pertama, dia mempunyai efek antioksidan, kerusakan oksidatif. Dan kemudian mencegah penyakit mata. Kemudian juga ada efek antiinflamasi. Nah, biasanya untuk apa? Membantu untuk peradangan mata, kemudian juga meningkatkan produksi air mata, jadi supaya mata lebih lembab. Nah, kemudian ketiga apa? Perlindungan saraf. Untuk apa? Melindungi sel-sel retina dari kerusakan, kemudian juga mendukung kesehatan mata. Itu biasa untuk orang-orang yang misalkan masalah glaukoma atau metabolisme glukosa yang abnormal. Jadi, kemudian juga apa? Mengurangi kerusakan. Untuk apa? Stabilitas aliran darah di retina. Ini penting. Kenapa? Karena makin kesini mungkin kita selalu sering lihat handphone atau kemudian juga laptop. Kemudian juga mengurangi kerusakan akibat apa? Sinar UV. Nah, dan juga
manfaat hidrogen kacamata ini untuk mata adalah untuk meningkatkan penyembuhan untuk apa? Mempercepat penyembuhan pada luka kornea, kemudian pemulihan pada operasi mata dengan mengurangi stres dan peradangan. Jadi manfaatnya itu juga sangat banyak sekali untuk kita punya mata. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau dibilang, Pak, ini nanti kalau saya pakai kacamata ini tekanannya gimana kacamatanya? Mata saya nanti rusak nggak? Kenapa? Jadi bahannya itu ada dilengkapi sebenarnya. Kalau mungkin Bapak Ibu semua di bagian dalam itu ada namanya lubang pelepasan tekanan mikro. Nah, lubang pelepasan tekanan mikro ini adalah untuk mencegah tekanan tinggi pada bola mata dan mencegah air juga tersedot ke dalam mesin. Oke, nah ini adalah salah satu, jadi sudah dipikirkan, jadi aman untuk mata, jadi tidak menimbulkan efek untuk mata supaya atau pressure yang lebih tinggi, jadi tidak. Jadi dan ini pun juga didapatkan free, ya. Jadi ini sudah didapatkan free Bapak Ibu semua. Jadi ini kelebihan dari Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu semua bisa dapatkan. Dan juga mendapatkan lagi apa? Tasnya. Ya, jadi tasnya pun juga sudah bisa dapatkan. Jadi kalau yang kemarin tanya, Pak, saya kalau mau keluar kota, ini bawanya tenteng-tenteng, dikiranya bawa tanang nasi ya Pak. Enggak. Jadi ini sekarang sudah ada tasnya. Jadi tasnya pun juga sangat, kalau Bapak Ibu semua buka, nah ini sangat lebar. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu semua sudah punya dua alat, ya Bapak Ibu semua bisa masukkan dua alatnya pun juga bisa masukin ke dalam. Jadi, nah ataupun satu alat ini pun bisa digunakan sebelahnya untuk apa? Untuk tools-toolsnya, jadi Bapak Ibu semua bisa pakai bawa misalkan keluar kota, jadi misalkan di pesawat ataupun di berkendaraan, itu semua Bapak Ibu semua bisa aman dibawa tanpa takut ya harus misalkan jatuh atau miring, itu Bapak Ibu semua bisa bawa. Jadi ini punya alat. Nah, jadi kita punya tas itu pun juga dirancang khusus dengan materialnya ya, materialnya pun juga material premium ya, untuk perlindungan apa? Perlindungan thermal dan mekanik. Jadi mungkin Bapak Ibu semua kalau misalkan takut, kalau misalkan Pak, kalau saya taruh di tas itu nanti overheating ya, nanti lembab ya. Enggak. Jadi sudah ada perlindungan ya, sistem perlindungan thermal dan mekanik. Jadi ini tas bukan sembarang tas. Jadi sebenarnya jadi aman untuk, memang didesain untuk alat itu, jadi tidak overheating atau kelembapan yang akhirnya merusak alat. Jadi itu aman digunakan. Oke, dan semua ini Bapak Ibu semua bisa dapatkan free, gratis untuk setiap pembelian new inhaler. Oke, jadi ini Bapak Ibu semua. Dan satu lagi saya mau tanya, Pak, kalau buangnya gimana? Buangnya kita lihat, nah di bawah itu, ya kalau dulu mungkin dari bawah, sekarang hanya dilihat dari bagian samping. Nah Bapak Ibu semua tinggal tarik, langsung ngocor semua. Jadi ini kelebihan dari kita punya alat sekarang, ini dipermudah, sangat simple ya. Dan sekarang juga sudah ada tombol on off-nya juga. Jadi Bapak Ibu kalau tidak mau pakai, Bapak Ibu bisa langsung matikan, bisa langsung nyalakan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat desainnya hitam putih, jadi bisa taruh di ruang tamu, ruang keluarga, atau di klinik pun juga Bapak Ibu semua. Ini juga menambah estetika dari ruangan yang akan ditaruh. Jadi itu Bapak Ibu semua kelebihan dari kita punya new inhaler. Nah, jadi dan kelebihan lain dari kita punya inhaler, ya kalau kita lihat di sini, ya. Yang pertama adalah kita lihat, nah kalau dulu itu water capacity-nya itu 500 mili, sekarang adalah 600 mili plus 20%. Jadi hidrogen murniannya dari dulu 99,996%, sekarang 99,97%. Dimensinya lebih sedikit, tapi justru fiturnya makin tambah banyak. Nah beratnya itu hanya 2,2 kilo. Kalau yang dulu, tapi sekarang yang hidrogen terbaru itu 2,6 kilo. Kemudian juga aksesorisnya itu dulu terbatas hanya inhaler tube. Sekarang ada kacamata, ada water kit, ada botol airnya, lebih lengkap. Nah, pertanyaannya, water kit yang terbaru ini boleh nggak digunakan untuk alat yang lama? Jawabannya boleh sekali. Oke. Nah, kemudian juga apa? Kalau dulu menggunakan filter yang disarankan setiap 6 bulan sekali itu harus diganti. Sekarang tidak perlu menggunakan filter. Kalau dulu PM-nya adalah ultrasonic, sekarang adalah membran PM-nya itu adalah titanium, yaitu baja Tankara juga yang bekerja sama dengan Institut Teknologi Korea. Dan dulu mungkin baja Tankara 304, sekarang baja Tankara 316 liter. Ya, jadi itu banyak Bapak Ibu semua manfaat dari kita punya alat sebenarnya yang Bapak Ibu semua bisa manfaatkan. Jadi upgrade-nya bukan satu upgrade saja, itu upgrade-nya sangat banyak sekali. Dan Bapak Ibu semua bisa mendapatkan semuanya itu ya dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, sangat-sangat murah.
Jadi Bapak Ibu semua bisa mendapatkan semuanya mulai dari filter, kemudian hidrogen inhaler yang sudah di-upgrade sangat banyak sekali, bukan hanya satu. Kemudian juga mendapatkan tadi kacamata, kemudian juga inhale model terbaru, botol hidrominya juga sudah di-upgrade ya. Kemudian juga Bapak Ibu semua mendapatkan tasnya. Jadi semuanya itu bisa Bapak Ibu semua dapatkan ya dengan yang model terbaru. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, ini adalah suatu yang luar biasa Bapak Ibu semua. Ya, silakan Bapak Ibu semua yang mungkin Bapak Ibu semua pengen tahu, pengen nyoba yang terbaru, silakan datang ke kantor Elkan yang di Jakarta atau di kantor Elkan yang di Medan. Oke, jadi sekian Bapak Ibu semua informasi pada malam hari ini tentang manfaat dari hidrogen. Ya, mungkin kalau masih ada yang pengen penasaran, pengen pegang atau pengen tahu, pengen lihat alatnya, pengen coba, itu silakan datang ke hidrogen. Ya, jadi misalkan inhaler yang lama seperti apa? Inhaler yang lama itu tetap masih bisa dipakai, nggak ada masalah. Ya, nah jadi Bapak Ibu semua mungkin yang baru pertama kali gabung di Elkan, kelebihan dari Elkan adalah ya selalu memberikan teknologi yang terbaru. Ya, jadi memberikan teknologi yang terbaru dan kemudian kok kalian tanya buat oksigen, jadi hampir 90% ya kita punya pengguna itu adalah tidak memerlukan oksigen. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, yang terbaru ini dia untuk informasi adalah tidak menghasilkan oksigen untuk kita hirup. Kenapa? Karena juga itu kita tidak perlukan. Karena sekali lagi ternyata dari feedback dari berbagai konsumen, kemudian juga dari penggunaan itu jarang, mungkin hanya 0,1% yang menggunakan untuk oksigen. Jadi kita dibandingkan kita pakai oksigennya, kita gunakan untuk upgrade teknologinya. Dan salah satu lagi adalah mungkin Bapak Ibu semua kalau lihat Pak Rizky bisa tunjukkan ada lubang-lubang kecil di bagian warna hitam di bawah. Oke. Nah ini lihat ada lubang kecil di bagian depan sama bagian belakang. Nah, kalau taruh di ruangan itu jangan menutup dua lubang ini, di depan sama yang di belakang. Karena ini juga salah satu sirkulasi udara dari alat new inhaler hidrogen. Jadi sekali lagi kalau punya alat mungkin kelupaan dipepet kanan kiri sampai ditempel sampai tidak ada sirkulasi udara, itu juga sangat penting. Jadi kalau yang punya hidrogen lama itu silakan masih bisa dipakai kacamatanya, kemudian untuk pembuatan hidrogennya masih bisa dipakai, tapi saran saya untuk hidrogen ini lebih baik kita punya hidrogen yang lama, kita tambah dengan hidrogen yang baru juga. Oke, jadi sekian Bapak Ibu semua, terima kasih pada malam hari ini.